Bahasa adalah jendela dunia. Bahasa mengantarkan kita pada pengetahuan, pengalaman, dan berjuta kesempatan. Bersama channel Sharing Bahasa, taklukkan bahasa, taklukkan dunia. Hi, welcome to my newest program IELTS Tea with Mufti. Hari ini kita akan membahas tentang perbedaan antara TOEFL dan IELTS. Nah, buat teman-teman scholarship hunter, pastinya kalian sudah tahu dong sama yang namanya TOEFL dan IELTS. TOEFL dan IELTS ini adalah dua tes bahasa yang paling populer di dunia. Tapi kenyataannya banyak sekali yang masih bingung, apa sih bedanya TOEFL dan IELTS? Nah, kira-kira mana yang lebih pas untuk kita, mana yang lebih mudah, dan pastinya mana yang lebih murah? Let's discuss about it. Nah, perbedaan antara TOEFL dan IELTS itu banyak sekali teman-teman. Tapi di sini saya berhasil merangkumnya menjadi 3K. Apa itu 3K? Kegunaan, komponen, dan juga kiblat. K yang pertama adalah kegunaan. Sebenarnya untuk apa sih tes TOEFL dan IELTS itu? Kedua tes ini diciptakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan bahasa Inggris seseorang. Oleh karena itu, kedua tes ini menjadi syarat wajib bagi semua orang yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri. Siapa sih yang nggak pengen kuliah di luar negeri kayak Maudy Ayunda, Cinta Laura, Jeremy Pauline, Turah Partayana? Pasti semua pengen kan? Nah, di zaman sekarang ada banyak sekali beasiswa-beasiswa luar negeri yang bisa teman-teman coba. Mulai dari beasiswa S1, S2, S3, hingga beasiswa-beasiswa non-gelar seperti short course atau fellowship yang kesemuanya memasukkan TOEFL dan IELTS sebagai syarat utama. Terus, apa beda kegunaan TOEFL dan IELTS? TOEFL itu lebih banyak digunakan di Amerika Serikat, sedangkan IELTS lebih banyak digunakan di negara-negara berbahasa Inggris lainnya seperti Inggris, Selandia Baru, Kanada, dan Australia. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk sekarang kita intip persyaratan beberapa beasiswa asing biar kalian tahu kegunaan TOEFL dan IELTS dengan lebih detail. Ada info beasiswa-beasiswa luar negeri yang bisa teman-teman apply dengan menggunakan skor TOEFL atau IELTS ya. Yang pertama adalah beasiswa di Amerika Serikat yang bernama Aminef atau Fulbright. Nah, untuk dapat S2 di Amerika Serikat, kalian harus mempunyai skor TOEFL sebesar 550 atau IELTS 6,5. Bagi yang ingin S3, skornya agak tinggi dikit yaitu 575 untuk TOEFL atau 7,0 untuk IELTS. Selain beasiswa S2 dan S3, kalian juga bisa dapat beasiswa short course atau beasiswa kursus berapa bulan di Amerika yang mensyaratkan skor TOEFL hanya 480 ya, jadi lebih mudah dari S2 dan S3. Nah, kebetulan pada tahun 2011 saya sempat mengikuti short course Community College Initiative Program selama 9 bulan di sana ya. Nah, bagi yang ingin tahu video saya waktu di Amerika dulu, kalian bisa lihat link berikut ini ya. Adalah beasiswa Australia Awards di Australia ya. Untuk yang ingin S2 di Australia dengan beasiswa ini, kalian bisa apply kalau punya skor IELTS 5,5 atau TOEFL 525. Jadi kalau Australia ini IELTS lebih diutamakan dari TOEFL ya. Tapi walaupun seperti itu, dua-duanya bisa digunakan. Kalau yang S3, IELTS-nya 6,0, sedangkan TOEFL-nya 550 seperti itu. LPDP ini menyediakan beasiswa S2 dan S3 dalam negeri maupun luar negeri. Untuk S3, S2 dalam negeri saja, skor TOEFL yang disyaratkan adalah 500 ya teman-teman ya. Sedangkan IELTS-nya 6,0. Dan kalau kalian pengen S2 luar negeri, syaratnya IELTS 6,5. Jadi tidak bisa pakai TOEFL ITP ya, harus pakai IELTS. S3 juga bisa dengan LPDP. Kalau kalian pengen S3 dalam negeri, kalian harus punya skor TOEFL 530 atau IELTS 6,0. Sedangkan kalau kalian pengen S3 di luar negeri dengan biaya LPDP, kalian harus punya IELTS 7,0. Perbedaan yang kedua atau K yang kedua adalah komponen. Nah, ini yang paling membedakan antara TOEFL dan IELTS. Sebelum kita membahas lebih lanjut, perlu saya garis bawahi bahwa yang akan saya bahas di sini adalah TOEFL yang paper based atau
yang berdasarkan kertas ya, bukan yang internet based, karena yang paper based ini lebih umum dan lebih mudah ditemui dibandingkan yang IPT atau internet based. Jadi teman-teman, dalam TOEFL paper based itu ada 3 komponen, yaitu yang pertama listening, structure, dan reading. Jadi nggak ada speaking dan writingnya. Tapi kalau IELTS semuanya ada guys, ada listening, ada reading, ada writing, ada speaking. Jadi kalau di TOEFL kalian nggak perlu susah-susah latihan nulis atau cacisis ngomong Inggris ya. Tapi kalau di IELTS kalian diminta untuk menunjukkan kebolehan kalian dalam berbicara dan menulis dalam bahasa Inggris. Dan serunya lagi, nanti kalian speakingnya tuh langsung di hadapan native speaker loh ya, orang bule asli. Wah, gak kebayangkan menantangnya kayak gimana. Kim, Jonghyun Kim, could you spell that for me, please? It spells out as Jeong. Yep. Hyung. And then Kim with a Kim. Okay, very good, Jonghyun. And could you tell me, are you working or are you a student? I am currently a student and I am studying European languages and cultures at Seogang University in Seoul, Korea. Very good, very good. Do you like your major? I definitely do enjoy my major. It's very interesting and I'm looking forward to taking a job within that criteria. Okay, very good, very good. Wait, gak sampai di situ aja teman-teman. Kalau dalam TOEFL, listeningnya itu kita tinggal dengerin audio, lalu kita memilih ABC-nya aja. Tapi kalau dalam IELTS kita harus mengisi titik-titik yang kosong dan dengan tulisan tangan. Ingat, tulisan tangan. Jadi nggak bisa ngawur ya, nggak bisa pakai feeling atau pakai aplikasi spin untuk memilih jawabannya. Begitu juga readingnya. Kalau di TOEFL tinggal ada bacaan dan kita memilih ABC-nya saja ya, kayak soal UNAS gitu ya. Tapi di IELTS kita disuruh melakukan banyak sekali tugas-tugas yang sangat tidak terbayangkan, seperti menjodohkan paragraf dengan inti kalimat, menarik kesimpulan, dan lain-lain yang tentunya sangat challenging. Apalagi untuk speaking dan writingnya ya teman-teman, nanti kita akan membahas di video selanjutnya ya. Intinya IELTS itu lebih complicated dan challenging dibandingkan TOEFL. Oke, K yang terakhir, K yang ketiga adalah kiblat. Jadi kiblat di sini bukan kiblat sholat ya guys. Jadi dua tes ini punya kiblat yang berbeda. Kalau TOEFL itu kiblatnya di Amerika, tapi kalau IELTS kiblatnya di Inggris dan Australia. Itulah sebabnya sebelumnya saya sudah sebutkan bahwa TOEFL lebih banyak diterima di Amerika, sedangkan negara lainnya pakai IELTS. Nah, teman-teman pasti udah tahu kan, ada yang namanya American English sama British English. You're Harry Potter. I'm Hermione Granger. And you are? You've got dirt on your nose, by the way. Did you know? Just there. Nah, jangan kaget kalau nanti di IELTS teman-teman akan dihadapkan pada logat British yang kental dan agak aneh. Itu menurut saya sih, tapi sebenarnya bukan aneh, tapi kita belum terbiasa aja. Oke, coba deh kalian dengerin audio berikut ini. Oh, Picture App, can I help you? Oh, hi. I saw your advertisement about copying pictures to disk, and I'd like a bit more information about what you do. Sure. What would you like to know? So, saran saya teman-teman sering-sering deh dengerin podcast dari Inggris atau Australia seperti BBC Learning English dan sebagainya untuk melatih kemampuan listening teman-teman semua dalam mendengarkan logat British. Oke teman-teman, mungkin itu saja episode perdana segmen IELTS Tea with Mufti di channel Sharing Bahasa. Intinya ada 3 perbedaan besar antara TOEFL dan IELTS yang bisa kita rangkum dalam 3K, yaitu kegunaan, komponen, dan kiblat. Semoga bermanfaat. See you again.